Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi, menjelaskan, menerangkan, dan mempresentasikan latihan soal beserta pembahasannya mengenai materi integral aljabar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Apaan tuh? Aku isi lirik ini auto anggu kepala. Ayo mari join sini bikin jajan di sini. Jangan pakai ragu-ragu. Perkenalkan, saya Virus Mumtaz Musikani Bumi. Saya dari absen 12. Di sini saya akan menjelaskan pengertian integral. Integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Dalam arti lain, integral adalah antiturunan dari proses hitung diferensial. Jika dalam diferensial kita terlebih dahulu mengetahui pernyataan, kemudian mencari turunan, maka dalam integral kita mengetahui turunan terlebih dahulu untuk mencari pernyataan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, integral matematika merupakan kebalikan dari turunan. Dengan demikian, apabila sebuah fungsi x diturunkan menjadi f aksen x, maka integral dari f aksen x adalah fx itu sendiri. Rumus dasar integral secara umum mengacu pada konsep dari seorang ilmuwan Jerman, Georg Friedrich Bernhard Riemann. Definisi integral yang paling sederhana dan banyak digunakan di kalkulus dasar serta fisika sampai sekarang ini biasa disebut dengan integral Riemann. Dengan lambang integral yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, ada formula dasar dari integral, yaitu integral fx dx dari 0 sampai b. Di sini ada lambang integral. A adalah nilai integral dari fungsi fx, b adalah batas atas variabel yang diintegrasi, 0 adalah batas bawah variabel yang diintegrasi, fx adalah fungsi yang diintegralkan, dan dx adalah variabel yang diintegrasi. Jadi, rumus integral itu nggak berdiri sendiri, tetapi bergantung sama apa yang ada di dalam turunan. Selanjutnya ada dua jenis integral, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Ibarat si A yang ngasih kepastian ke lu dan si B yang suka datang dan pergi sesuka hati. Mereka pasti punya sifat dan cara PDKT yang membeda ke lo. Begitu juga dengan integral tentu dan integral tak tentu. Macam-macam integral ini punya sifat dan rumusnya sendiri. Jenis yang pertama ada integral tak tentu. Adalah suatu fungsi baru yang turunannya sama kayak fungsi aslinya. Nah, integral tak tentu nggak punya batas dan belum punya nilai yang jelas. Nah, nilai yang nggak jelas ini dilambangkan dengan konstanta atau C. Sedangkan lambang integral tak tentu nggak punya batas atas dan batas bawah karena nggak terbatas. Nah, rumusnya integral f kali x pangkat n dikali dx sama dengan f kali x pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah C. Nah, ada sifat integral tak tentu antara lain di bawah. Nah, Jenis yang kedua ada integral tentu. Integral tentu adalah integral yang udah punya nilai awal dan akhir, punya batas yang jelas, nggak kayak integral tak tentu. Integral tentu punya batas atas dan batas bawah, yang lambang integralnya kayak gini, AB. B adalah batas atas variabel integrasi dan A adalah batas bawahnya. Integral fx dx dari A ke B.
Berikut ini ada 7 sifat integral tentu antara lain sebagai berikut. Selanjutnya ada 2 teknik integral. Yang pertama yaitu teknik integral substitusi, yaitu ketika soal integral tersebut kompleks sehingga perlu disederhanakan. Pilih salah satu fungsi yang bisa diturunkan sehingga nanti fungsi itu bisa saling mensubstitusi dengan fungsi lainnya. Dengan caranya integral fu dikali du per dx sama dengan integral fu kali du. Lalu teknik kedua yaitu integral parsial. Digunakan dengan memisahkan dua fungsi yang berbeda tetapi punya variabel yang sama. Dengan caranya fx dikali gx dikali dx dan disederhanakan menjadi integral u dv lalu sama dengan uv dikurang v integral v du. Yang pertama ada integral tak tentu, yaitu integral 4x pangkat 5 dx. Terus kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya itu ada di atas. Oke, kita masukkan 4 per 5 plus 1 x pangkat 5 plus 1 ditambah c. Terus kita turunkan. Nah, ci-nya itu dari dx karena nilainya belum diketahui. Nah, terus kita turunkan sama dengan 4 per 6 x pangkat 6 ditambah c. Kenapa di sini 6? Karena itu 5 ditambah 1. Nah, terus di situ ada pangkat 6 karena kita harus mengikuti. Nah, terus kita sederhanakan dulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, tapi pangkatnya tetap sama. Jadi 2 per 3 x pangkat 6 ditambah c. Terima kasih. Selanjutnya nomor 2 dari soal integral tak tentu. Integral 6 x pangkat 2 ditambah 4x min 6 dx sama dengan 6 per 2 ditambah 1x pangkat 2 ditambah 1 plus 4 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1. Mengapa 1? Karena x tidak mempunyai pangkat. Dikurang 6 per 0 ditambah 1 x pangkat 0 ditambah 1. Mengapa 0? Karena 6 tidak mempunyai variabel ditambah c. Nah, terus 6 per 3 x pangkat 3 ditambah 4 per 2 x pangkat 2 dikurang 6 per 1 x pangkat 1 tambah c sama dengan 2 x pangkat 3. Mengapa 2? Karena 6 dibagi 3 sama dengan 2 tambah 2 x pangkat 2. Mengapa 2? Mengapa 2? Karena 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikurang 6x. Mengapa 6? Karena 6 dibagi 1 hasilnya 6 ditambah c. Ini hasilnya. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu dengan soal integral akar 7x pangkat 5 dx sama dengan integral x pangkat 5 per 7 dx. Kita turunkan menjadi 1 per 5 per 7 plus 1 x 5 pangkat 5 per 7 plus 1 tambah c. C itu turunan dari dx. Lalu 1 per 12 per 7 x pangkat 12 per 7 ditambah c. Dan hasilnya menjadi 7 per 12 x pangkat 12 per 7 ditambah c. Selesai. Selanjutnya nomor 4 yaitu integral tertentu dengan soal integral 6x pangkat 2 dx dari 0 sampai 2 sama dengan 6 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 dari batas 0 sampai 2 sama dengan 6 per 3 x pangkat 3 dari batas 0 sampai 2. Nah, 6-nya ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x pangkat 3 batas dari 0 sampai 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3. X itu kita ganti menjadi 2 dan pangkat 3-nya tetap. Lalu sama dikurang 2 dikali 0 pangkat 3.
Nolnya itu kita ambil dari batas bawah, sedangkan pangkat 3-nya itu tetap sama dengan 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, jadi 8 kali 2 sama dengan 16, dikurang 0 pangkat 3 itu sama dengan 0. 0 kali 2 sama dengan 0, sama dengan 16 dikurang 0 sama dengan 16. Selanjutnya soal nomor 5, soalnya adalah integral 4x plus 3x pangkat 2 dx dari 1 sampai 2 sama dengan 4 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah 3 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 dari batas 1 sampai 2 sama dengan 4 per 1 plus 1 sama dengan 2, jadi 4 per 2 x pangkat 2 ditambah 3 per 3 x pangkat 3 dari batas 1 sampai 2. Lalu kita sederhanakan, 4 kita bagi 2 menjadi 2x pangkat 2 ditambah 3 dibagi 3 hasilnya 1, jadi kita tuliskan saja jadi x pangkat 3 dari batas 1 sampai 2. Kemudian 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4 kali 2 hasilnya 8, kemudian 2 pangkat 3 hasilnya 8, jadi 8 tambah 8 dikurang 1 pangkat 2 itu 1, 2 kali 1 adalah 2, ditambah 1 pangkat 3 hasilnya tetap 1, jadi 2 plus 1. Maka 16 kita kurangkan dengan 3, hasilnya sama dengan 13. Selesai. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu integral 2x 1 ditambah 3x pangkat 4 dx dari 0 sampai 1. Nah, hasilnya yaitu kita sederhanakan dulu dengan kali pelangi. 2x dikali 1 adalah 2x ditambah 2x dikali 3x pangkat 4 itu hasilnya 6x pangkat 5. Jadinya integral 2x ditambah 6x pangkat 5 dx dari 0 sampai 1 sama dengan 2 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 ditambah 6 per 5 plus 1 x pangkat 5 plus 1 dari batas 0 sampai 1 sama dengan kita jumlahkan di bawahnya 2 per 2 x pangkat 2 ditambah 6 per 6 x pangkat 6 dari batas 0 sampai 1 sama dengan kita coret, jadi kita bagi menjadi x kuadrat ditambah x pangkat 6 dari batas 0 sampai 1. Lalu kita ganti x-nya menjadi dari batas atas dan batas bawah. Batas atasnya yaitu 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 6 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 6. Hasilnya yaitu 1 ditambah 1 dikurang 0 ditambah 0. 1 tambah 1 2, 0 tambah 0 0. Jadinya 2 dikurang 0 hasilnya adalah 2. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke soal integral substitusi dan integral parsial, di sini saya akan memberitahu cara membedakan integral substitusi dan integral parsial. Gimana sih caranya? Yang pertama, yaitu kita lihat dari pangkat yang ada di dalam kurung. Jika pangkat yang di dalam kurung itu lebih besar, seperti yang ada di contoh, dan pangkat yang di luar itu lebih kecil, 3 dan 2. Berarti karena di sini ada selisih, dinamakan integral substitusi. Selanjutnya, ada integral parsial. Integral parsial itu ketika yang ada di dalam kurung pangkatnya itu sama dengan pangkat yang ada di luar. Karena pangkatnya itu sama, maka dinamakan dengan integral parsial. Terus kalau misalkan pangkat di luar itu lebih besar, itu juga dinamakan dengan integral parsial. Cara kedua, yaitu dengan cara turunan. Kita lihat di sini. Misalnya U sama dengan X pangkat 3 plus 2, kita turunkan menjadi DU sama dengan 3X pangkat 2. Karena X pangkat 2 itu sama dengan yang ada di luar, X pangkat 2 juga, maka dinamakan dengan integral substitusi. Selanjutnya, integral parsial itu kebalikannya. Kita misalkan U sama dengan 3X plus 4 dan kita turunkan menjadi DU sama dengan 3. Karena 3 ini berbeda dengan yang ada di luar, maka dinamakan integral parsial. Selanjutnya saya akan menerangkan dari rumus turunan, yaitu fx ax pangkat n menjadi f aksen x sama dengan n dikali a x pangkat n dikurang 1. Nah, di sini ada contohnya. Jadi awalnya itu adalah u sama dengan
X pangkat 3 ditambah 2. Lalu kita turunkan. U-nya kita turunkan menjadi DU. Dan X pangkat 3 ditambah 2 kita turunkan. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu memakai rumus yang sebelumnya itu. Nah, jadi N-nya itu kita ketahui ada 3 dan di depan X itu tidak ada angka, maka X itu dianggap sebagai 1. Jadi A-nya itu 1, N-nya itu 3. Lalu kita masukkan 3 dikali 1, X pangkat 3 dikurang 1. Jadi hasilnya 3X pangkat 2. Selanjutnya kita bahas soal nomor 7 dengan soal integral 4x min 8 pangkat 8 dx. Kita misalkan U sama dengan 4x min 8. U kita turunkan menjadi du sama dengan 4 dx. 4 itu dari mana sih? 4 itu turunan dari 4x. Lalu turunan 8 kemana? Turunan 8 itu 0, jadi tidak usah kita tulis. Lalu selanjutnya du per 4 sama dengan dx. Pindah. Integral U pangkat 4 dikali dengan du per 4 sama dengan 1 per 4 integral U pangkat 4 du sama dengan 1 per 4 dikali 1 per 4 plus 1 U pangkat 4 plus 1 tambah C. Lalu 1 per 4 dikali 1 per 5 U pangkat 5 plus C. Dan hasilnya menjadi 1 per 20 4x min 8 pangkat 5 plus C. 20 itu dari 4 dikalikan dengan 5. Lalu 4x min 8 pangkat 5 itu menjadi 4U pangkat 5 yang kita misalkan di awal. Lalu kita kembalikan ke bentuk semula. Jadi selesai deh. Selanjutnya soal nomor 8 yaitu integral 2x pangkat 2 x pangkat 3 plus 2 pangkat 2 dx sama dengan misal U sama dengan x pangkat 3 plus 2. U-nya kita turunin menjadi du sama dengan 3x pangkat 2 dx. 3x pangkat 2 dx ini sesuai rumus yang di atas. Lalu kita pindah ruas menjadi du per 3x pangkat 2 sama dengan dx. Selanjutnya integral 2x pangkat 2 dikali u pangkat 5 dikali du per 3x pangkat 2 sama dengan 2 per 3 integral u pangkat 5 du sama dengan 2 per 3 dikali 1 per 5 plus 1 u pangkat 5 plus 1 plus c sama dengan 2 per 3 dikali 1 per 6 u pangkat 6 plus c. Nah, ini hasilnya 2 per 18 U pangkat 6 plus C. Lalu kita sederhanakan dibagi 2 menjadi 1 per 9 X pangkat 3 plus 2 pangkat 6 plus C. Selesai. Selanjutnya nomor 9. Integral akar dari 2x min 3 dx sama dengan kita sederhanakan menjadi integral 2x min 3 pangkat 1 per 2 dx. Kita misalkan sama dengan U sama dengan 2x min 3. Turunan dari U adalah du sama dengan 2 dx. Kita pindah ruas 1 per 2 du sama dengan dx. Selanjutnya ada integral U pangkat 1 per 2 dikali 1 per 2 du sama dengan 1 per 1 per 2 ditambah 1 dikali U pangkat 1 per 2 ditambah 1 kali 1 per 2 ditambah C sama dengan 1 per 3 per 2 dikali U pangkat 3 per 2 dikali 1 per 2 ditambah C sama dengan 1 per 3 dikali U pangkat 3 per 2 ditambah C sama dengan 1 per 3 buka kurung 2x min 3 pangkat 3 per 2 ditambah C. Ini hasilnya.
Oke, di sini ada integral parsial. Soal nomor 10. Integral x buka kurung x plus 5 tutup kurung pangkat 4 dx. Nah, di sini kita harus mencari u, du dan dv dan v. Di sini u itu ada x. Nah, kita turunkan du per dx sama dengan 1. Kenapa kita 1? Karena 1 itu adalah x. Nah, terus kita pindah ruaskan nih. Du sama dengan dx. Nah, kita harus mencari v. Nah, sebelum kita mencari v itu adalah turunan dari dv. Sama dengan buka kurung x plus 5 tutup kurung pangkat 4 dx. Di sini udah ketahuan, jadi kita cari v-nya. Integral buka kurung x plus 5 tutup kurung pangkat 4 dx. Nah, terus V sama dengan 1/4 plus 1 dikali 1/1 buka kurung X plus 5 tutup kurung 4 pangkat 4 plus 1 ditambah C. Nah, terus hasilnya di sini adalah 1/5 buka kurung X plus 5 tutup kurung pangkat 5 ditambah C. Maka kita masukkan rumusnya. Integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Kita masukkan X itu sama dengan U, terus V-nya 1/5 X ditambah 5 pangkat 5 dikurang integral 1/5 X ditambah 5 pangkat 5. Kenapa di sini dx? Kalau dx adalah turunan dari du. Di sini sama dengan 1/5. Di sini kenapa 1/5? Karena kita merubah posisinya. Di 1/5 X dalam kurung X plus 5 pangkat 5 dikurang 1/5 integral dalam kurung X plus 5 pangkat 5 dx. Nah, terus sama dengan 1/5 X dalam kurung X tambah 5 pangkat 5 dikurang 1/5 dikali 1/6 dikali 1/1 dalam kurung X plus 5 pangkat 6 plus C. Terus sama dengan 1/5 X dalam kurung X tambah 5 pangkat 5 dikurang 1/30. Kenapa di sini 30? Karena kita kali 5 kali 6 kali 1. Nah, terus dalam kurung X plus 5 pangkat 6 ditambah C. Itulah hasilnya. Selanjutnya soal nomor 11. Soalnya adalah integral 2x dalam kurung 3x plus 4 pangkat 5 dx. Lalu kita cari u-nya sama dengan 2x, kemudian kita turunkan menjadi du sama dengan 2dx. Lalu kita cari dv-nya sama dengan udah kita ketahui ini ada di soal, yaitu 3x plus 4 pangkat 5 dx. V-nya sama dengan integral 3x plus 4 pangkat 5 dx. Lalu kita sederhanakan menjadi 1/5 plus 1 dikali 1/3 3x plus 4 pangkat 5 plus 1 tambah C. V-nya sama dengan 1/5 plus 1 6, jadi 1/6 dikali 1/3 3x plus 4 pangkat 6 tambah C. V-nya sama dengan 1/6 dikali 3 itu 18, jadi 1/18 3x plus 4 pangkat 6 ditambah C. Maka kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. U-nya adalah 2x dan dv-nya adalah 1/18 3x plus 4 pangkat 6 dikurang integral 1/18 3x plus 4 pangkat 6 du-nya sama dengan 2dx. Kemudian 1/9. Nah, 1/9 itu dari mana? 18 kita bagi 2. Kemudian X 3x plus 4 pangkat 6 dikurang integral 1/9 3x plus 4 pangkat 6 dx sama dengan 1/9 X 3x plus 4 pangkat 6 dikurang 1/9 1/6 plus 1 dikali 1/3 3x plus 4 pangkat 6 plus 1 tambah C sama dengan 1/9 X 3x plus 4 pangkat 6 dikurang 1/9 dikali 1/7 dikali 1/3 3x plus 4 pangkat 7 plus C. Selesai. Selanjutnya kita bahas soal nomor 12, yaitu integral x plus 3 akar dari 2x min 5 dx sama dengan
Maka pertama kita turunkan. U sama dengan X plus 3. Turunan dari U yaitu DU per DX sama dengan 1. 1 itu turunan dari X karena dia tidak mempunyai angka depannya. DU sama dengan DX. Selanjutnya kita mencari turunan dari V. Sebelum kita mencari turunan V, kita sudah mengetahui dV dari soal yang ada di atas ini. dV sama dengan 2x min 5 pangkat 1 per 2 dx. Lalu kita integralkan menjadi 2x min 5 1 per 2 dx sama dengan 1 per 1 per 2 plus 1 dikali 1 per 2 2x min 5 pangkat 1 per 2 plus 1 plus c sama dengan 1 per 3 per 2 dikali 1 per 2 2x min 5 pangkat 3 per 2 plus c. Lalu ini kita coret, bawahnya 2 dengan 2 kita coret menjadi 1 per 3 2x min 5 pangkat 3 per 2 plus c. Maka selanjutnya kita masukkan ke rumus sebagai berikut ya. Rumusnya yaitu integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. U-nya itu adalah X plus 3 dan V-nya itu 1 per 3 2X min 5 pangkat 3 per 2 dikurang integral dari V-nya kita masukkan kembali 1 per 3 2X min 5 pangkat 3 per 2 dan DU-nya kita masukkan di DX. Kenapa ini min? Karena ini merupakan rumusnya dan tidak bisa diganti. Selanjutnya, ini kita pindah ruas ya, agar bisa sistematis menjadi 1 per 3 X plus 3 dikali 2X min 5 pangkat 3 per 2 dikurang 1 per 3 integral dari 2X min 5 pangkat 3 per 2 dx. Sama dengan 1 per 3 X plus 3 dikali 2X min 5 pangkat 3 per 2 dikurang 1 per 3. Lalu kita turunkan dari integral yang di atas menjadi 1 per 3 per 2 plus 1 dikali 1 per 2 2X min 5 pangkat 3 per 2 plus 1 plus C sama dengan 1 per 3 X plus 3 dikali 2X min 5 pangkat 3 per 2 dikurang 1 per 3 dikali 1 per 5 per 2 dikali 1 per 2 2X min 5 pangkat 5 per 2 plus C. Lalu 1 per 3 X plus 3 dikali 2X min 5 pangkat 3 per 2 dikurang 1 per 3 dikali 1 per 5. Ini duanya kita coret ya, bawahnya kita sederhanakan. Lalu 2X min 5 pangkat 5 per 2 plus C. Hasilnya yaitu 1 per 3 X plus 3 2X min 5 pangkat 3 per 2 dikurang 1 per 15 karena hasil dari 3 dikali 5 maka 2X min 5 pangkat 5 per 2 plus C. Dan ini hasilnya. Sekian pemaparan dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Assalamualaikum. Ya udah biarin lanjut. Suruh. Ya, awas jatuh.